Tiga ancaman yang berlaku hukum ini masuk ke dalam ranah hukum ketika kita tidak membayar pinjaman online ini ya. Welcome back to my channel. Kita paham ya teman-teman ya, ketika kalian ini awal-awal meminjam uang dalam pinjaman online ini, kalian tidak ada niat untuk kalian ini gagal bayar, tapi situasi atau konsep yang dilakukan pinjol ini kalian tidak menyadarinya ya. Kalian awal-awal mencari sebuah solusi, tapi apa yang terjadi? Kalian malah terisolasi. Apalagi kalian ini setelah di fase keterlambatan atau fase jatuh tempo yang menginjak waktu 1 minggu awal-awal. Ini terornya ini sangat gencar. Kadang kalian ini diteror, diancam dengan pasal-pasal hukum atau pihak-pihak yang berwenang dalam hukum ini masuk ke dalam ranah hukum ketika kita tidak membayar pinjaman online ini ya. Tiga ancaman yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, ya Anda diancam datang ke rumah dengan pihak kepolisian. Ada beberapa DC yang mengancam seperti ini. Ancaman yang menyatakan bahwa mereka ini akan datang ke rumah bersama pihak kepolisian. Ini hanya gertakan saja alias bohong. Selanjutnya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penagihan DC, tidak diizinkan melibatkan aparat kepolisian untuk keperluan intimidasi atau penetapan terhadap debitur. Anda bukan maling yang mencuri uang warga. Maka dari itu apabila DC mengancam dengan melibatkan pihak kepolisian, ini hanya taktik serta gertakan untuk menakuti nasabah. Banyak ya DC-DC ini yang menyatakan kebohongannya ya. Padahal kalau mereka membawa aparat kepolisian, ini menyalahi kode etik ya. Berbeda ketika kalian ini mengajukan pinjol dengan memasukkan dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Ini pihak polisi bisa memproses kalian ya. Berikutnya adalah yang kedua, itu diancam di penjara ya. Sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan untuk membayar pinjaman. Seharusnya tidak dapat dipenjara ya. Hal ini tidak akan pernah bisa terjadi. Pasal perjanjian utang piutang permasalahan tersebut hanya masuk ke ranah perdata, bukan pidana. Penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada debitur yang tidak mampu membayar pinjaman atau alias bayar hutang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia ya, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan atau dipenjara atau kurungan atas alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi di sini jelas ya, kita dilindungi oleh hak asasi manusia ya. Dan pasal kita adalah perdata, wan prestasi, cedera janji atau ingkar janji. Hukum perdata ini tidak bisa menarik fisik ya. Ketika kalian ini diancam-ancam garakan, diancam-ancam untuk diproses ke pengadilan, ini semuanya adalah berita-berita kebohongan yang diciptakan oleh DC-DC pinjol. Tujuannya untuk menakut-nakuti kalian. Tujuannya satu adalah tagihan kalian. Yang ketiga adalah kadang dalam sistem gagal bayar pinjaman online, Anda pasti terancam dan diancam bahwa data pribadi Anda akan disebarkan ke media sosial jika pembayarannya tidak segera dilakukan. Namun penting untuk diingat bahwa ancaman ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang DC Pinjol yang menyebarkan informasi pribadi debitur ke platform media sosial sebagai bentuk intimidasi itu dilarang. Privasi Anda atau data pribadi Anda disebarkan ke media sosial ini sudah menyalahi aturan Undang-Undang ITE ya. Dan pasalnya ini pasal pencemaran nama baik ya. Jadi kalian tidak usah takut, kalian tidak usah malu. Justru mereka lah yang melanggar ketentuan atau aturan dari perundang-undangan. Masalahnya dalam penyebaran ini kebanyakan oknum-oknum legal ini tidak mau menyebutkan aplikasinya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika mereka menyebutkan aplikasinya, mereka bisa dituntut dari segi hukumnya, dan efeknya cabutan izin
akan dibekukan. Ini terjadi apabila mereka ini terbukti melakukan penyebaran data ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan 3 ancaman yang berlaku hukum ini bisa Anda pahami dan bisa Anda pelajari ya, sehingga Anda tidak memiliki satu kepanikan dan satu kewaswasan yang berlebih. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.